perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kami yang berkenalkan tentang SINAS sebelum Perang Dunia I. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Samuel Tarigan dengan NIM 250706006 sebagai moderator. Nah, buat saya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Rizky sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rizka Sikumbing dengan NIM 250706007. Perkenalkan, nama saya Rizka Sikumbing dengan NIM 250706008. Perkenalkan, nama saya Tatiana Joy Simbolan dengan NIM 250706009. adapun presentasi kami pada hari ini tentang dampak dari perjanjian dari Cina setelah Perang Dunia I, kondisi politik, ekonomi dan sosial, dampak perjanjian Versailles, gerakan 4 Mei, faktor ketidakstabilan politik, pengaruh budaya dan pemikiran Barat, tokoh-tokoh penting. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Pak. Baik, yang pertama ada Cina setelah Perang Dunia Pertama. Setelah 1918, Cina berada dalam kondisi lemah dan tidak stabil, yang dimana pemerintah pusat kehilangan kendali sehingga wilayah dikuasai oleh panglima perang Warlord. Harapan memperoleh wilayah Shandong dari Jerman pupus akibat perjanjian Versailles 1919. Wilayah tersebut malah diberikan kepada Jepang. Dengan demikian, setelah Perang Dunia Pertama, Cina berada dalam kondisi terpecah, lemah, dan terombang-ambing antara pengaruh asing dan perjuangan internal. Kekacauan ini muncul semangat baru untuk mewujudkan persatuan nasional dan kemerdekaan sejati yang menjadi dasar penting bagi perubahan besar dalam sejarah Cina di abad ke-20. Selanjutnya ada kondisi Cina. Pertama ada kondisi ekonomi. Ada yang perang dan perebutan kekuasaan antar panglima perang, dan juga banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan dan kelaparan karena hasil panen disita dan kondisi pajak yang tinggi yang merugikan ekonomi. Yang kedua ada kondisi politik. Pemerintah Republik Cina yang sendiri tidak mampu mengendalikan wilayah kekuasaan dan panglima yang menguasai daerah atau kawasan secara mandiri, yang menyebabkan muncul partai nasionalis dan komunis Cina. Yang ketiga ada kondisi sosial. Ada kesenjangan antara kaum bangsawan, pemerintah, dan rakyat miskin dan rakyat kelas menengah terdidik mulai menentang sistem lama untuk berubah ke hal baru. Gerakan 4 Mei mendorong kepada perubahan intelektual dan budaya baru. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah dampak perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles memberikan dampak besar bagi Cina, terutama dalam membangkitkan semangat nasionalisme, kesadaran politik, dan keinginan untuk menangani imperialisme asing. Walaupun perjanjian itu merugikan Cina secara teritorial dan ekonomi, ia justru menjadi petunjuk kebangkitan bangsa Cina modern, serta menjadi langkah awal menuju perubahan sosial dan politik yang lebih besar di dunia maju. Selanjutnya adalah gerakan 4 Mei. Isi dan tujuan gerakan 4 Mei yaitu yang pertama, menentang keputusan perjanjian Versailles yang menyerahkan Shandong kepada Jepang. Yang kedua, menolak imperialisme dan campur tangan asing di Cina. Yang ketiga, mengecam pejabat pemerintah yang dianggap korup dan pegawai. Yang keempat, menuntut kebangkitan nasional dan persatuan rakyat Cina. Yang kelima, mendorong reformasi politik, sosial, dan budaya agar Cina menjadi negara modern dan mandiri. Selanjutnya adalah dampak gerakan 4 Mei. Yang pertama, mulai meningkatnya rasa nasionalisme yang menjadi penting persatuan. Yang kedua, perubahan pada sosial dan budaya. Yang ketiga, mulai kepemimpinan awal politik modern, salah satunya Partai Komunis Cina. Yang keempat, mulai lahirnya generasi intelektual baru yang berperan aktif dan politik dan terima kasih. Terima kasih, Saudara.
Nah, selanjutnya dari karya saudara Isa. Pertama itu kekecewaan. Kekecewaan terhadap perjanjian bersahabat karena Cina beralih mengenai wilayah Sino yang sebelumnya dikuasai Cina tetapi justru diserahkan kepada Jepang pada Cina. Yang kedua yaitu lemahnya pemerintahan. Kehilangan kendali atas pemerintah pada wilayah sehingga menyebabkan tidak ada otoritas luar yang bisa mengadministrasi sehingga tetap tidak politik diinginkan. Yang ketiga adanya kesetaraan. Pemerintah Cina yang dipaksa menandatangani berbagai perjanjian tidak adil yang menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap untuk tidak adil. Yang keempat, perbuatan kami bergerak. Setiap panglima memiliki pasukan dan pemerintah masing-masing dan juga untuk mereka sendiri. Dan mereka saling bergerak sementara itu untuk memperkuat wilayah kekuasaan. Yang kelima yaitu konflik ideologi. Mulai misalnya ideologi baru dan kekuatan besar yaitu ideologi nasionalisme, komunis dan sosialisme yang menawarkan ini berbeda untuk masa depan dan mencoba partai dan sosialis dan kemiskinan. Yang terakhir yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan, ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi memperburuk ketegangan politik. Banyak rakyat kecewa dengan pemerintah dan gagal memperbaiki kesejahteraan mereka. Terima kasih kepada saudara Isa. Bagaimana dengan saudara Isa? Selanjutnya kita akan membahas pengaruh budaya dan pemikiran barat yang memiliki beberapa poin. Yang pertama, pengaruh dalam bidang pemikiran dan ideologi, yaitu adanya pemikiran barat modern seperti demokrasi, kebebasan individu, dan nasionalisme. Yang kedua, pengaruh dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, yaitu sekolah dan universitas yang mulai memperkenalkan ilmu pengetahuan modern dan juga bahasa tulis klasik diganti dengan bahasa sehari-hari, dan juga sudah mulai banyak pertukaran pelajar dan negeri Cina ke negara lain. Yang ketiga, pengaruh dalam bidang sosial dan budaya. Muncul gerakan menuntut emansipasi perempuan dan kesetaraan gender, dan dunia sastra mengalami perubahan besar yang dimana penulisan menggunakan bahasa rakyat. Yang keempat, menggunakan bidang politik dan nasionalisme, menginspirasi rakyat Cina untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting. Yang pertama, Yuan Shikai berusaha memperkuat kekuasaannya dengan gaya memerintahkan otoriter dan sempat mencoba memproklamasikan diri sebagai kaisar pada tahun 1915. Namun, gagal. Kegagalan memicu ketidakstabilan politik di Cina dan membuat negara semakin terpecah. Yang kedua, Sun Yat-sen. Gagasan dan perjuangannya sangat berpengaruh terhadap gerakan nasionalis Cina. Setelah perang, ide-idenya menginspirasi banyak kelompok muda dalam gerakan 4 Mei tahun 1919 untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian Cina dari pengaruh asing. Yang ketiga, Li Yuanhong memimpin Cina dalam situasi sulit di mana negara-negara terpecah antara berbagai panglima perang dan tekanan politik dari luar negeri. Yang keempat, Chai Yuan berperan penting dalam memajukan pendidikan modern di Cina. Ia mendukung kebebasan berpikir dan menjadi salah satu tokoh yang mendorong munculnya gerakan 4 Mei tahun 1919. Yang kelima, Chen Guangxiu menjadi wadah bagi ide modern dan nasionalis. Setelah Perang Dunia Pertama, ia menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Cina pada tahun 1921 yang berakar dari semangat anti-imperialis pasca perang. Terima kasih, saya kembalikan ke Sekian penyampaian materi dari kami. Silakan sesi dari jawab. Kepala yang mau bertanya pada senang bermata. Saya bertanya kepada Mas Dika, mengapa hanya pemerintah menjadi salah satu waktu utama kebiasaan dalam politik sedangkan Silakan Bapak Ni. Baik, terima kasih.
Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya akan bertanya kepada saudara Isa Imanuel. Seperti yang sudah kalian sampaikan tadi bahwa ada perjanjian Versailles. Mengapa perjanjian Versailles merugikan kepada negara Cina? Mungkin itu saja, terima kasih. Nah, selanjutnya saudara Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Saja, NIM 25070608. Saya ingin bertanya kepada Okta, mengapa perjanjian Versailles itu dianggap merugikan Cina secara teori kolonial dan ekonomi? Selanjutnya yang baca silakan. Perkenalkan, nama saya Panjaiul Utama, NIM 250604. Pertanyaan saya, bagaimana keseimbangan sosial antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan mempercepat munculnya gerakan protes dan radikalisme politik di Cina? Terima kasih. Terima kasih. Baca. Lagi siapa? Saudara Imanyu. Nama saya Pak Yusiono. Saya ingin bertanya, ini mengenai salah satu tokoh tadi, Sun Yat-sen ya. Kan dia dikenal sebagai bapak Cina modern itu. Tapi kenapa dia malah kedua negara kayak Taiwan sama China itu sama-sama mengklaim dia gitu? Dan yang lebih besar lagi, kenapa Cina, RT, yang komunis itu malah mengklaim dia gitu? Apa sih persepsi orang itu yang membenarkan untuk bisa mengklaim si Sun Yat-sen itu sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam perspektif mereka gitu? Pertanyaan saya ajukan pada Arisa. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Imanyu. Pada tahun 1914, Inggris, Prancis, dan Rusia membentuk aliansi sekutu untuk melawan Kaisaran Jerman, Ottoman, dan Austro-Hungaria. Perang ini berakhir pada tahun 1919 dengan kemenangan Blok Sekutu dan ditandatanganinya Perjanjian Versailles. The statesman went to discuss the peace treaty at Versailles. Untuk sementara, terdapat optimisme bahwa kekalahan Jerman dan sekutunya akan mengakhiri segala perang. The war to end all wars. Instead of healing old wounds, the Treaty of Versailles only succeeded in creating a new discontent. Tidak perlu menunggu lama sebelum harapan tersebut kandas. Penderitaan rakyat Jerman karena persyaratan yang dipaksakan oleh pihak sekutu justru menjadi batu pijakan Hitler dan Partai Nazi untuk mengambil kekuasaan dan memicu peperangan kembali. Akan tetapi, Nazi Jerman dan Perang Dunia Kedua bukanlah satu-satunya konsekuensi dari Perang Dunia Pertama. Tanpa banyak diketahui, dampak dari Perang Dunia Pertama juga mendorong terbentuknya sebuah bangsa, jauh di Asia. Bangsa yang kemudian harinya menjadi sumber inspirasi bagi beberapa negara, hingga ketakutan bagi negara adidaya kini. Bangsa tersebut adalah Cina. Perang Dunia Pertama lah yang mendorong terbentuknya Republik Rakyat Cina sebagai negara yang kita ketahui sekarang ini. Dengan demikian, Perang Dunia Pertama juga berkontribusi terhadap terjadinya Perang Dingin di Asia. Akan tetapi, bagaimanakah Cina dapat terlibat pada perang yang terjadi di Eropa tersebut? Kita akan membahas peran dari Republik Cina di Perang Dunia Pertama, dan bagaimana konflik tersebut membentuk identitas Cina dan hubungannya dengan dunia Barat. Memahami konteks pada masa itu. Selama ribuan tahun, Cina dikuasai oleh sistem politik dinasti yang dilegitimasi oleh mandat dari surga. Cina memiliki sumber daya alam yang melimpah, produk yang dicari bangsa-bangsa lain, serta kondisi sosial yang relatif stabil. Tanpa disadari, situasi yang nyaman ini membuat Kekaisaran Qing menjadi lengah terhadap ancaman dari luar. Perang Opium Pertama dan Kedua. Perang melawan Jepang. Kekaisaran Qing mengalami kekalahan demi kekalahan. Setelah dikalahkan, Cina juga didorong untuk menandatangani perjanjian yang dipaksakan negara-negara tersebut, yang menghasilkan berbagai konsesi asing. Konsesi tersebut adalah sepetak wilayah yang dikuasai oleh bangsa asing dan diatur oleh tatanan hukum yang berbeda dari Kekaisaran Qing. Pada dasarnya, konsesi tersebut adalah koloni. Berbeda dari bangsa lain yang hanya dikuasai oleh satu bangsa lain,
Kekaisaran Qing dikuasai oleh berbagai macam bangsa-bangsa Eropa. Di bawah perjanjian-perjanjian tersebut, Hong Kong dan Wei Highway menjadi milik Kekaisaran Inggris, Guangzhou Wan milik Prancis, Taiwan milik Jepang, Teluk Jiaoshao milik Jerman, dan masih banyak lagi. Praktik ini tersebar di seluruh Kekaisaran Qing. Sebagai contoh, satu kota seperti Tianjin pernah dikuasai oleh lebih dari 10 negara lainnya. Tak mengherankan bila sejarawan Cina menamakan periode ini sebagai abad penghinaan. Kekaisaran Qing dipaksa untuk membuka pasar mereka bagi investor asing sehingga membunuh produksi-produksi lokal. Mereka juga harus membayar reparasi, dan sebagai akibatnya, kemiskinan dan kerusuhan tersebar di mana-mana. Mereka mendapat julukan The Sick Man of Asia karena ketertinggalan mereka dibandingkan bangsa-bangsa Asia lain seperti Jepang. Memasuki tahun 1911, sebuah revolusi yang digerakkan oleh Sun Yat-sen berhasil mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Qing di Cina dan mendirikan Republik Cina dengan Sun Yat-sen sebagai presiden pertamanya. Di tahun 1912, Sun Yat-sen memberikan jabatan tersebut kepada Yuan Shikai. Sebagai republik, permasalahan masih jauh dari selesai. Konsesi-konsesi asing masih tersebar di seluruh Cina, dan di berbagai perkampungan, kelompok kriminal memanfaatkan kejatuhan Kekaisaran Qing untuk mengontrol wilayahnya sendiri dengan leluasa. Stabilitas sosial dan demokrasi masih jauh dari implementasi, dan pergantian sistem pemerintahan masih kerap terjadi di masa yang akan datang. Tapi, hal itu tidak menghentikan Cina untuk menunjukkan pada bangsa-bangsa lain bahwa dirinya memiliki martabat dan setara dengan mereka. Selama perang berkecamuk, populasi pria di Eropa direkrut sebagai tentara untuk berperang di garis depan. Namun, tanpa infrastruktur, jalan raya, dan parit yang memadai, pasukan sebesar apapun tidak akan mencapai kemenangan. Dengan populasi yang sangat besar, kekurangan akan pekerja kasar di Eropa dilihat sebagai kesempatan bagi Cina untuk menunjukkan prestis nasional. Secara rahasia, penasehat dari Yuan Shikai, Liang Shiyi, menawarkan pihak sekutu bantuan berupa pekerja Cina untuk membantu kampanye perang. Sebagai gantinya, Republik Cina meminta pengembalian konsesi Jerman, Shandong. Inggris dan Prancis menyetujui tawaran tersebut. Pekerja-pekerja tersebut akan direkrut oleh berbagai perusahaan swasta di Hubei, Shanxi, Anhui, Fujian, Sichuan, Guangdong, Yunnan, dan dikumpulkan di Hong Kong, Shanghai, Tianjin, dan Wei Highway untuk diberangkatkan ke Eropa. Perjalanan dari Cina ke Eropa memakan waktu yang lama dan resiko yang sangat tinggi. Prancis memilih Samudra Hindia sebagai rute utama untuk membawa pekerja-pekerja tersebut. Dari situ, antara mereka melanjutkan perjalanan lewat Kanal Suez yang berujung pada Mediterania, atau melewati Afrika Selatan dan Gibraltar sebelum tiba di Marseille. Namun, pada tanggal 17 Februari 1917, kapal Prancis Athos yang tengah mengangkut 900 pekerja dari Tiongkok dihancurkan oleh kapal selam Jerman dan menewaskan semua penumpang. Untuk menghindari hal serupa, Inggris memilih rute Samudra Pasifik untuk mengangkut pekerja tersebut. Dari situ, mereka akan merapat ke kota Vancouver, Kanada, dan melanjutkan perjalanan darat menggunakan kereta ke Halifax, sebelum naik ke kapal lagi untuk menuju ke Prancis. Sebelum sampai di tujuan mereka, sekitar 3.000 orang meninggal selama perjalanan. Total, sekitar 140.000 pekerja Cina berhasil tiba di Prancis untuk memulai pekerjaan mereka. Mereka diberitahu bahwa mereka tidak akan bekerja di medan perang. Tapi, selain bekerja di pabrik, pelabuhan, dan jalanan, mereka juga dipekerjakan hingga garis depan pertempuran. Dan lebih dari itu, mereka tetap disuruh untuk melakukan pekerjaan berbahaya, seperti mengambil mayat dari garis depan, memperbaiki lapangan udara di tengah serangan pesawat Jerman, menggali parit di tengah pertempuran, bahkan mengubur korban dari flu Spanyol. Akibatnya, lebih dari 2.000 pekerja
yang kehilangan nyawanya karena terjangkit flu Spanyol, dan lebih dari 10.000 pekerja harus meregang nyawa. Kontribusi Cina membuahkan hasil ketika Sekutu berhasil mengalahkan kekuatan tengah dan Cina diberikan hak untuk berpartisipasi dalam konferensi perdamaian di Paris tahun 1919. Republik Cina diwakilkan oleh Lu Zhengxiang dan Wellington Koo. Mereka meninggalkan Beijing dan menuju ke Paris dengan harapan dapat menuntut pengembalian wilayah yang awalnya dikuasai oleh bangsa asing, khususnya Shandong, yang merupakan tempat kelahiran Confucius. Dan tuntutan yang sangat didambakan itu diabaikan. Koloni Jerman di Cina justru diberikan kepada Jepang. Bahkan hampir tidak ada konsesi yang dikembalikan kepada Cina. Lebih parahnya lagi, kontribusi dari pekerja-pekerja tersebut diabaikan, bahkan tidak diakui. Mereka yang selamat dan kembali ke kampung halamannya menemukan bahwa upah yang mereka dapatkan tidak cukup karena inflasi yang merajalela di Cina pada kala itu. Pada akhirnya, Cina tertinggal dengan rasa dikhianati, dihina, dan diremehkan oleh negara barat. Kekecewaan ini membangkitkan rasa nasionalisme yang berujung pada berbagai demonstrasi yang disebut sebagai gerakan 4 Mei. Bagi Cina, mempercayai dunia barat tanpa memiliki kekuatan militer dan politik yang memadai sangatlah berbahaya. Sebagai akibat, bentuk sistem demokrasi dianggap sebagai hal yang rendah. Eropa dan sekutunya adalah pengkhianat yang tidak dapat dipercayai, licik, dan selalu berniat buruk. Hanya satu negara Eropa yang mendapat kesan positif bagi Cina, Uni Soviet. Lenin's brilliant prophecy came true. The front of imperialism was first broken through in Russia. The revolutionary fire of the masses was finally unleashed. Di Uni Soviet, revolusi Bolshevik baru saja menggulingkan Tsar Romanov dan menggantikannya dengan Partai Komunis di bawah Vladimir Lenin. Di tahun 1920, diplomat Soviet Lev Karakan menawarkan untuk mengembalikan konsesi yang sebelumnya dimiliki oleh Rusia ke pemerintahan Cina tanpa mengharapkan kompensasi apapun. Tawaran ini diterima baik oleh pihak Cina dan diresmikan dengan Manifesto Karakan di tahun 1924. Pemberian secara cuma-cuma ini disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Cina, terutama kalangan mahasiswa dan intelektual. Dan akibatnya, filsafat Marxisme dan ideologi komunisme yang dianut oleh Uni Soviet menjadi sangat terkenal di Cina. Lalu, ide mengenai perjuangan kelas proletar menjadi alternatif bagi demokrasi dan liberalisme yang kala itu dianggap identik dengan dunia barat. Muda-mudi Cina mendalami ilmu dialektika materialisme, Marxisme, dan komunisme. Mereka berharap dengan pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka dapat mentransformasikan Cina menjadi bangsa yang lebih kuat. Tanpa disadari para pemimpin barat kala itu, pengkhianatan yang mereka berikan di Perjanjian Versailles dan harapan yang diberikan Uni Soviet dalam Manifesto Karakan telah menjadi pelajaran penting bagi rakyat Cina, termasuk seorang pemuda bernama Mao Zedong. Dalam beberapa tahun setelah RRC didirikan, komunisme Uni Soviet terlibat dalam persaingan supremasi ideologi melawan liberalisme Amerika dan Eropa Barat. It is clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. Знает, чью он политику проводил. Лучше, чем Пенчен. Потому что он... Kali ini, RRC kembali menawarkan kontribusinya sebagai sekutu Uni Soviet dan sebagai negara komunis terbesar di Asia. A few moments later. Jawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudara Pak. Dengan 250-70-62 akan menjawab pertanyaan dari saudara Panjang. Bagaimana ketimpangan sosial antara kelas elit kota dan masyarakat pedesaan mempercepat munculnya gerakan protes dan radikalisme
sosial antara elit kota dan masyarakat pedesaan mempercepat munculnya gerakan protes karena hanya kelompok kota yang menikmati modernisasi pendidikan dan peluang ekonomi. Sementara rakyat di desa hidup dalam kemiskinan, berpajak gerak dan keterbelakangan. Ketidakadilan ini menimbulkan kekecewaan luas, terutama di kalangan petani, yang kemudian lebih mudah tertarik pada ideologi radikal seperti komunisme yang menjadikan kesetaraan sosial. Perbedaan kondisi hidup yang sangat jauh ini akhirnya mendorong lahirnya gerakan politik dan sosial lebih radikal di Cina. Karena ambil saudara pajak dan terima. Terima kasih. Akan dijawab oleh saudara. Menjawab pertanyaan dari saudari. Yang pertanyaannya, mengapa perjanjian tersebut memperhatikan Cina secara berkelanjutan ekonomi? Perjanjian tersebut sebenarnya memperhatikan Cina secara berkelanjutan ekonomi karena beberapa hal yang terjadi setelah perang dunia I. Yang pertama, Cina kehilangan hak atas wilayah Shandong. Padahal wilayah Shandong pernah dikuasai Jerman dan Cina itu berperang di pihak sendiri dengan harapan wilayah itu dikembalikan. Namun karena perjanjian Versailles, hak Jerman Shandong dibicarakan kepada Jepang, bukan kepada Cina. Ini membuat Cina tidak mendapatkan kembali kedaulatannya atas wilayah secara historis dan wilayah sangat penting bagi mereka. Yang kedua, kerugian ekonomi akibat hak yang sisi tetap dikembalikan kepada Jepang. Jepang mendapatkan lagi atas perahu kereta, pelabuhan dan hak ekonomi di kawasan Shandong. Ini membuat Cina tetap berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi. Karena jalur perdagangan strategis dan sumber daya di wilayah itu tetap dikuasai kekuatan asing. Yang ketiga, Cina diperlakukan tidak setara. Walaupun Cina memiliki lebih dari 100.000 militer, untuk membantu seluruh dalam perang, mereka tetap tidak mendapat perlindungan layak dalam investasi. Hal ini membuat kebijakan dan ekonomi dan perdagangan. Terima kasih kepada saudara Okta. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara. Iya, dan adanya mengapa lemahnya pemerintah menjadi salah satu faktor utama ketidakstabilan politik Cina pada masa tersebut? Jawabannya adalah lemahnya pemerintah menyebabkan hilangnya terjadi atas wilayah wilayah, sehingga tidak ada otoritas federal yang mampu mengatasinya secara efektif. Kondisi ini membuat sebagai kelompok termasuk orang dan pihak asing lebih mudah berperang. Akibatnya konflik politik meningkat dan stabilitas negara semakin buruk. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizky. Pertanyaannya, mengapa perjanjian Versailles dianggap merugikan Cina? Jawabannya, perjanjian tersebut dianggap merugikan Cina karena negara-negara sekutu mengamankan tuntutan Cina dan malah memberikan wilayah Shandong kepada Jepang. Sehingga Cina merasa diperlakukan tidak adil dan tidak dihargai meskipun ikut berpihak pada sekutu dalam perang dunia I. Bagaimana saudara Rizky? Terima kasih saudara. Nah, dan selanjutnya akan dijawab oleh saudara Sabri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Abimayu. Di mana apa justifikasi dan perspektif resmi Republik Rakyat Tiongkok yang membuat mereka tetap mengakui Sun Yat-sen sebagai tokoh nasional? Itu adalah karena Sun Yat-sen dianggap sebagai bapak revolusi yang menjatuhkan dinasti Qing. Partai Komunis Tiongkok menilai bahwa revolusi Shanghai pada tahun 2019 yang dipimpin oleh Sun Yat-sen adalah titik awal kebangkitan bangsa Tiongkok. Sun dipandang sebagai pelopor yang membuka jalan untuk sistem feodal kaisar mengakhiri 2000 tahun monarki. Maka itu jawabannya menerima. Terima kasih. Dan adapun kesimpulan dari PPT kami ini adalah setelah Perang Dunia I, Cina mengalami krisis politik, ekonomi, dan sosial akibat perjanjian Versailles yang menyerahkan Shandong kepada Jepang. Namun, dari kekecewaan ini lahirlah gerakan 4 Mei yang membangkitkan semangat nasionalisme dan pembaruan budaya. Meskipun terjadi perpecahan politik dan campur tangan asing,
masa ini menjadi awal kebangkitan Cina menuju modernisasi dan persatuan nasional. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.